mainan aja atau gambar, udah atau gitu. main sepeda. Umpat ke mbak remote TV nih, sudah umpat ke, percaya atau wifi anakku itu bisa belajar pakai HP nek kakunge cara buka wifi. Dong ra, wifi ini wis tak simpen, anakku iso ngerti. Saking pintere anakku itu. Jadi anakku ini cerdas, guys. Aku kalau mau sembunyiin dimanapun, saya itu tuh detektif cilik. Dimanapun bisa akhirnya itu tuh bisa. Anakku itu waktu umur setahun ya bun, diminta HP-nya itu ngamuk. Akhirnya ya itu aku praktekin sampai sekarang anakku sudah nggak pegang HP sama sekali. Kalau di tempat rame itu aku udah nggak khawatir lagi. Kalau dulu di tempat rame, aduh guys, puyeng aku nggak tak kasih HP, anakku nggak bisa ngendaliin. Ternyata yang salah Mbak Inem. Ya, tapi setelah aku sekarang bisa mengendalikan dia tanpa HP, aku pergi dimanapun, di warung, di resto, di tempat rumah sakit, dia sudah terkendalikan. Enggak seperti dulu. Siapa di sini yang masih seperti itu? Ayo. Ada orang. Ayo. Siapa di sini ngaku? Enggak apa-apa, guys, jujur wae. Sopo ning kene sing gurung iso ngendhalike HP anakmu? Ayo, nek dijaluk kamu takut anakmu ngamuk. Ayo, siapa ngaku? Mending mbok kasih HP timbangnya anakmu rewel. Ayo siapa? Matanya rusak. Ya, sekarang tak tanyain, anakku sekarang udah nggak minum gula karena apa, Dek? Diabetes. Yang bener apa? Takut diabetes. Anakku udah nggak minum minuman gula-gula itu. Jadi tergantung kita, Kak. Ya, iki sharing yo, Kak. Kalian ini yang pada punya anak yang susah ngendaliin itu sebenarnya tergantung dari kita dan harus bekerja sama dengan keluarga sekitar. Ya aku mau nggak mau akhirnya aku kerjasama dengan kakungnya, karena kakungnya ini yang paling nggak bisaan. Simbah kakungnya ini biangnya di saat kita mengendalikan, kakungnya itu yang tidak bisa mengendalikan, daripada nangis, daripada rewel dikasih. Ya akhirnya mau nggak mau Mbak Inem Jogja akhirnya keras sama mertua, sama orang tuaku sendiri aku ngelarang anakku minum makan mie rebus, bapakku dewe malah masak mie rebus kayak gitu. Akhirnya kita kerjasama. Awalnya aku melepas HP anakku itu penuh dengan liku-liku ya anakku tantrum, marah-marah, mereka seperti orang gila. Mereka seperti orang, aku bosen mau ngapain karena setiap hari mereka mainan HP. Dan di saat diambil HP-nya mereka tuh bingung, kayak gimana, bingung mereka. Nah, sedikit demi sedikit aku boros mainan. Lalu aku tanya anakku, lah anaknya, kalian suka apa? Mereka suka PS. Kamu pengen dibeliin mama PS? Mau, tapi ada syaratnya. Kalian nggak boleh main HP. Awal-awalnya guys, 2 hari bisa puasa HP, hari ketiga tetap pegang HP. Tak hukum, besok Sabtu nggak jadi main PS. Main PS-nya minggu depan. Kalau kalian bisa menjaga tidak pegang HP, PS-nya akan aku kasih. Lama-lama bisa seminggu ini bener-bener gak pakai HP. Terus Sabtunya kan dapat main PS tuh. PS-nya durasi berapa jam, Dek? Berapa? Ngomong toh? 1 jam. Atau enggak 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi mereka kalau bisa puasa HP selama seminggu, mereka akan mendapatkan main PS 1,5 jam. Besok ya, selama seminggu. Kalau misalnya mereka melanggar, itu mundur. Jadi 1 minggu depan itu pun kalau dia nggak ngelanggar. Nah, lama-kelamaan mereka benar-benar bisa lepas HP karena mereka pengen main PS. Itu yang pertama. Terus gimana caranya ngajarin anak supaya nggak makan gula-gulaan? Aku sering tunjukkan ke anakku, ya banyak literasi atau video-video di mana anak kecil sering apa, Dek? Sering apa? Makan sosis, Yang ngomong toh. Makan makanan manis. Bikin apa? Diabetes. Nah, diabetes tuh diapain biasanya? Cuci apa? DARAH. Aku tunjukin anakku video-video anak kecil-kecil yang cuci darah. Nah, aku tunjukin gimana proses cuci darah itu. Bahkan ada yang waktu itu di video tangannya kan ada yang melontung-melontung itu karena cuci darah. Nah, itu aku ceritain ke anakmu. Kamu mau nggak tanganmu seperti itu, Dek? Kamu pengen nggak dicuci darahnya? Dicuci darah itu sakit loh. Kamu minum nggak boleh banyak-banyak. Kamu harus dibatasi. Nggak bisa pergi jauh. Nah, di situ mindset anakku mulai terbentuk. Bahwa kalau dia tidak mau cuci darah, dia nggak boleh minum minuman yang gulanya banyak. Terus sekarang dia hobi lihat di kemasan, lihat apa, Dek? Kadar gula di kemasan. Jadi dia akhirnya melihat kalau dia mau makan kadar gulanya tinggi, dia nggak mau. Jadi seperti itu, ditawarin temennya pun dia lihat kadar gulanya. Kadar gulanya kalau tinggi bagi dia itu nggak baik karena dia takut dicuci darah.
Dia takut nantinya dia banyak itu apa namanya banyak kandungan-kandungan yang nggak bagus itu. Terus makan mie rebus, ya tak terangkan, mie rebus itu nggak bahaya dek, tapi kalau berlebih itu berbahaya karena ada sebuah literasi atau video mie rebus itu didiamkan dalam jangka waktu lama itu kan tidak hancur. Ya minumannya apa mbak sekarang? Tanyain minumnya apa? Bentar, tapi gini. Boleh makan manis boleh asalkan olahraga biar gula darahnya itu tuh misalnya kita makan makanan manis terus kita mau makan satu lagi makanan manis tapi kadar gulanya banyak, terus kita olahraga dulu baru boleh makan lagi. Dia sampai ngerti loh kalau kamu pengen minum minuman manis kamu harus olahraga. Jadi anakku setiap sore selalu sama ayahnya diajak untuk lari, untuk berkegiatan fisik supaya kamu bisa minum gula kayak gitu. Makanya dia minumnya kadang teh panas, es jeruk kayak gitu. Umur 7 tahun. Umurnya 7 tahun. Nggak hujan sayang, di sini nggak hujan. Nah, kenapa anakku bisa sepintar itu? Dia bisa menerangkan. Ya karena dari orang tuanya. Tapi terkadang orang tua itu hanya menerangkan kamu nggak boleh makan gula. Tapi anak bingung kenapa nggak boleh banyak-banyak makan gula. Kita tidak menerangkan dengan pasti. Nah kita bisa menerangkan semua itu ke anak sehingga anak paham kenapa dia dilarang. Jangan kamu bilang jangan main. Lah kenapa mah nggak boleh main? Ya pokoknya jangan. Itu nggak boleh seperti itu. Ya misalnya kamu ngelarang anakmu, kan nanti nggak boleh main ya. Kenapa aku nggak boleh main mah? Karena kamu butuh waktu istirahat. Karena besok kamu bakal ujian. Jadi kamu usahakan hari ini nggak. Nah alasan-alasan seperti itu yang harus kamu sampaikan ke anak. Jangan memberikan perintah ke anak tidak boleh seperti ini tapi kamu tidak memberikan apa sih alasannya. Nah sekarang anakku bisa tahu. Anakku nggak minum susu sekarang. Dulu minum susu, sekarang sudah berkurang minum susunya. Dulu aku sehari 4 kali. Dulu sehari dia bisa 4-6 kali guys minum susu. Nah, lalu aku terangkan ke anak. Dia kan bertanya, kenapa aku nggak boleh minum susu mah? Kenapa? Nah akhirnya diterangin sama ayahnya. Kalau kamu minum susu banyak-banyak, apakah adik? Diabetes. Bukan masalah itu kemarin banyak minum susu banyak-banyak akhirnya gigimu tumbuh banyak banget, kalsiumnya tinggi banget dia. Untune kukune iki guys seminggu tak potong 2 kali, bayangkan anakku ya. Jadi dia tinggi kalsiumnya dan boros juga. Ya susunya sak kaleng lumayan guys. Ya tak omong ke anakku, dia bisa mengerti kenapa dia nggak boleh minum banyak-banyak, berkurang. Akhirnya sehari 2 kali. Sekarang 2 hari sekali ya dek ya minum susunya. Nah kita harus sampaikan semua itu, ajak anak ini untuk berdiskusi guys. Itu dulu ya, tergantung kitanya. Tapi nek kita masa bodoh, sudah capek kerja, pulang ke rumah pengen kita yang istirahat, akhirnya anakmu buka HP, yo anakmu gak pinter-pinter akhirnya. Motoriknya nggak bekerja, yang bekerja hanya ini aja, nonton HP terus. Nah itu yang Mbak Inem sampaikan ke nonton kalian. HP terus. Enggak ngedot anakku. Susu biasa, susu coklat biasa bikin sendiri. Nah nonton HP terus marahi bodoh. Aku sering gitu sama anak tetangga Mbak. Loh kok anak tetangga baru dia anak ya. Kayak gitu guys. Jadi Mbak Inem sama anak itu selalu diskusi ya. Minumnya apa kalau tiap hari? Oh anakku lebih ke air putih. Jadi anakku kemana-mana kalau ke resto itu pesennya air putih guys. Jadi ya, kadang es teh. Kadang es teh. Es teh pun tanpa gula. Gula kita bawa sendiri ya. Gula-gula Mbak Inem bawa gula sendiri, gula jagung kayak gitu. Anakku lebih ke minum air putih. Coba tanya, dibeliin minuman-minuman aja. Kalau di warung dia lebih minum kalau makan itu air putih. Karena dari kecil memang sudah kita bentuk bahwa air putih itu adalah minuman wajib kita. Jadi akhirnya jangan terlalu banyak nanti malah kembung. Nah, kayak gitu guys. Jadi air putih bukannya susu mbak. Air putih guys. Iya kui. Tak jelas. Masuk kebalik. Air putih adalah susu. Susu adalah air putih. Wow. Sangat tidak penuh akal. Ya seperti itu guys. Jadi itu tergantung dari orang tuanya sendiri. Di saat kamu malas menerangkan apa yang ingin anakmu tahu, ya udah anakmu. Ibarat anakmu itu DVD kosong. Dia itu DVD, flash disk kosong. Nah flash disk kosong itu butuh diisi. Nah kamu ngisinya apa? Nek kamu isi dengan ilmu pengetahuan, dia akan bisa berpikir tentang ilmu pengetahuan. Anakku nih sering aku kasih guys. Jadi kalau dia nanya sesuatu selalu aku jabarkan, bener-bener aku jabarkan. Misalnya nih kita ke candi ya,
dia itu sampai bisa ngerti candinya itu tak tahun berapa, candinya itu kenapa harus bisa tumbuh candi apa, karena anakku ingin taunya besar. Nah, ingin taunya dia itu tak terangkan sampai aku belajar di Google. Aku belajar di Google ya, dia tanya aku cari ya di Google guys. Karena mah kurang tahu. Karena mamanya udah mikir yang lain-lain kok. Mah, ini dibuat kapan ya mah? Searching sih kayak, hah apa kayaknya gitu. Oh ini dibuat tahun sekian gitu. Mah ini apa sih artinya? Golek isi kayak gitu. Oh itu artinya ini. Seperti itu guys ya, jangan sampai kita itu kalah pinter kasarannya kayak gitu ya. Mbak, gimana kalau kita kerjanya pulang malam? Sama guys, Pak Nangah itu juga kerjanya pulang malam, bahkan dia jarang di rumah, tetapi di saat dia ada waktu, mau nggak mau dia sempatkan bersama anak. Tapi terkadang ada beberapa yang mereka pulang malam, jarang ketemu anak, itu dia lebih ke me time-nya sendiri. Tapi kalau Pak Nangah nih ya, di sela-sela dianya, misalnya dia ada waktu pulang nih, dia ada waktu pulang cuma 2-3 jam ya, habis itu berangkat lagi kerja ya, dia sempatkan ngajak anaknya ke warung sambil bawa pelajaran, dia ngajari anaknya. Tuh Pak Nangah seperti itu, biarpun badannya capek, badannya ya baterainya nggak 100%. Seperti sekarang dia ajak anaknya mana? Tuh Pak, dia ajak anaknya di pojok sana, diajak di pojok sana sambil diterangin sesuatu. Itu Pak Nangah seperti itu. Padahal Pak Nangah itu bukan hanya ngurusin anaknya, dia ngurusin masyarakat, isi di paido dan sebagainya. Capek kadang, pulang dari pekerjaan itu capek. Tapi Pak Nangah punya prinsip, secapek apapun permasalahan di luar, jangan pernah permasalahan di kantor dibawa di rumah. Nah itu prinsipnya Pak Nangah. Jadi seandainya dia di luar sedang banyak tekanan, ya tekanan dari komandannya, tekanan dari masyarakat, nggak pernah namanya dia itu membawa permasalahan itu di keluarganya. Nggak pernah. Jadi di rumah itu benar-benar suamiku seperti fresh aja. Padahal aku paham banget kalau dia sedang ada banyak seperti masalah, problem-problem di kantornya yang belum terselesaikan. Seperti itu guys. Ya. Tapi ini semua kita belajar ya guys. Mbak Ina pun juga belajar sama. Namanya juga kita itu belum pernah tua kayak gitu loh. Kita pernah muda, tapi kita belum pernah tua. Mau nggak mau kan kita harus belajar. Seperti itu. Pak Nangah suaminya, iya suamiku sayang. Kok rada mendung ya? Kayak mendung ya? Halo guys, seperti itu guys. Mbak jangan pakai bahasa Jawa, ini bahasa Indonesia tadi. Anaknya berapa? Anakku 2 yang jadi guys, kalau yang nggak jadi banyak. Ada 2, ada 3. Anaknya 2 yang jadi. Kalau mama itu nggak kebocoran, anak mah ada 5. Kebocoran apa? Ini loh, kagak. Itu loh bocor anaknya. Sana kan ayah dia nih ditemenin di sana kamu temenin. Temenin ayah ya. Jadi kok nggak jadi gimana? Jadi kan? Sana kamu sana. Sama ayah sana. Jadi kan aku sempat keguguran 2 kali. Karena ditengokin Pak Nangah. Nah waktu kita konsultasi dokternya itu bilang pasti sering ditengokin Pak Nangah ya. Jangan ditengokin Pak Nangah dulu kalau lagi hamil. Nah, pemikiran anakku ditengokin itu terus ayahnya dimarahin. Ayah itu jangan diajak lari terus tuh mama. Ya, tapi dia nggak ngerti tentang keguguran itu, nggak ngerti. Jadi dia tuh menjawab bahwa aku tuh bocor gitu loh. Jadi harusnya nggak bawa anak sih pas konsultasi ya. Jadi dimarahin sama dokternya kan. Pak Nangah pasti ditengokin ya, kok lagi hamil muda jangan ditengokin gini-gini. Terus dia bilangnya begini, ayah nih ajak lari mama terus. Saya ada anaknya guys. Ya dek ya, dek, mama bocor karena apa dek? Mama bocor karena apa? Diajak apa? Apa itu? Kok dia 2, 3? Diajak apa sama ayah, mama? Lari sama. Diajak lari. 2, 3. Diajak lari ayah terus ya, jadi bocor ya. Iya guys, jadi diajak lari. Padahal bu dokter bilangnya nggak boleh diajak lari. Tapi ayah maksa. Ayah maksa ya. Soalnya kalau gimana ya? Nek, akhirnya aku itu tuh punya 2 adik. Harusnya punya 2 adik. Terus, gara-gara diajak ayah lari ya. Gini loh. Pertama, itu yang tahun 2012. Oh Itu iya. kan kebocoran. Kakaknya kakak. Terus 2013 jadi. 2017 jadi. Padahal mama udah nggak mau tapi dipaksa ayah ya.
Terus Padahal mama kalau lagi kayak gitu tuh lagi sakit nggak enak terus ya. 2024 bocor. 2024 bocor. Ayah maksa ya dek ya. Padahal udah dikasih tahu ya sama bu dokternya tapi, ya. Kalau kakaknya kakak itu lahir, wah aku udah punya 2 kakak. Gimana tuh? Sama, jangan. Aku di mana? Sana kamu tempat ayah dulu sana. Dengerin ayah ngomong apa. Sana. Ke tempat ayah dulu. Sama mama. Iya tapi di sana dulu. Sana. Jadi Senin ayah. Iya. Kan dimarahin sama dokternya. Terus dia nanya, kok ditengokin apa sih bu dokter? Terus sama dokternya itu diomongin lain. Mama diajak lari-lari. Nah dia tuh marah. Ayah ini kenapa sih ngajak lari-lari? Gak bisa guys, Pananga disuruh puasa gak bisa. Geli aku, geli. Gak bisa diajak puasa, Pananga gak bisa. Pananga itu gak bisa kalau suruh puasa. Terus dimarahin kan sama anaknya, ayah jangan ajak lari lagi mama. Terus ayah nih sukanya maksa mama lari-lari gini. Terus ayah kan bilang, ya biar sehat dek gitu. Mana akhirnya bocor kan adeknya. Jadi dia itu membahasakan mamahnya keguguran itu bocor, membahasakan ditengok bapaknya itu diajak lari, guys. Jadi taunya dia aku tuh keguguran karena diajak lari sama ayahnya. Padahal sebenarnya ditengokin itu loh, guys. Terkena itu loh, guys. Apa ya? Cetolnya laki-laki itu loh, cetolnya laki-laki itu kalau kita lagi hamil kan nggak boleh masuk kan, karena cetolnya itu kan mengandung hormon apa gitu loh. Lali aku. Apa di sini ada dokter guys? Kan nggak boleh kalau kita lagi hamil itu kan sebenarnya nggak boleh kan itunya. Nah kita itu membahasakannya itu lari guys, diajak lari. Dokternya yang jawab juga bingung guys. Dokternya itu dia ngomongnya bingung apa ya. Kayak temanku mbak keguguran terus karena ditengokin. Iya hanya di beberapa wanita, nggak semua wanita ya. Ada beberapa yang dia hamil ditengokin suaminya aman-aman aja. Tapi ada beberapa wanita yang ditengokin suaminya itu enggak aman karena mengandung apa ya, hormon apa ya, aku lupa ya, yang bisa membuka jalan rahim perempuan. Wah ini ketoknya mau hujan guys. Anginnya, oh iya nih ketoknya mau hujan. Aku enggak apa-apa, iya ada yang enggak apa-apa. Kalau di tempat aku enggak boleh. Jadi waktu aku hamil anakku dua-duanya itu aku nggak ditengokin sama sekali, sukses. Tapi kasihan Pak Nengah meletre guys. Pak Nengah meletre. Berarti kandungannya lemah. Iya bisa jadi seperti itu. Mbak Inem Jogja itu kalau hamil nggak bisa ngapa-ngapa guys. Mbak Inem tuh kayak orang antara hidup dan tidak itu loh guys. Ya sini hujan deras mbak. Oh iya ini kita emang hujan guys karena mendungnya mengerikan. Kita emang hujan. Padahal udah mulai banyak tamu ya. Jangan toh ya Pak Nanga, satu aja toh ya. Mbak dulu suamiku puasa full mbak 8 bulan. Oh iya emang beda-beda guys. Ada yang antep aja, ada yang dia itu antep aja gitu loh. Ditengokin berkali-kali ya biasa banget loh. Kok aku beda ya. Tapi yo kayak gedebok pisang ngono guys. Rano rasane. Ya, selamat siang sayangku. Aku sering, kalau sudah tua harus sering ditengok kak. Kalau sudah tua itu harus sering ditengok. Kalau masih muda enggak boleh sayang. Kalau udah tua nggak apa-apa. Kalau udah tua loh yo, karena kan memang harus dibuka jalannya. Ya sama mbak, aku tiap hari keguguran. Aku pernah keguguran 2 kali gara-gara iya beda-beda. Jadi setiap wanita beda-beda. Mbak Sherlock warungnya mbak, ini loh kamu ketik ini toh. Kamu ketik warungku Inem Jogja ini, nanti ada link di profil. Bahas apa kak? Bahas warung kak? Bahas warung. Kenapa kita jadi bahas itu ya? Kan harusnya ini marketing promo warung tuh. Iya. Kok iso tekan kono mau sopo ya sing ngomong? Kan harusnya kita promo warung ya. Iya. Lokasinya di sini ya kak. Di sini ya kak. Oh iya Jogja Utara mendung ini loh. Nih, itu mendung guys. Aku baru lihat mendung dan anginnya sangat besar. Hujan deras po neng utara. Hujan deras. Bahas warung Pak Nengah. Kudune bahas warung cah. Perilakumu, kelakuanmu jan. Ran aku kan. Ayo. Kayak promo warung tekan bal-balan tekan lari bareng.
Iya, di sini belum hujan tapi mendungnya kuandel Pol. Tuh katanya selatan utara udah pada hujan tuh. Aku lagi buka kok wis mikir, ojo mikir liya-liyane. Ojo. Ojo cah. Heran aku mbek kalian. Bahas anu bahas warung. Jangan hujan, Mbak, atapku terbang. Hah? Atapmu terbang? Belum bisa benerin, bisa wahana. Walah, di tempatku nggak hujan, tapi di tempatku nggak hujan. Ya, warungnya sebelah mana? Daerah Tembi, Kak. Kakak tahu perempatan pertigaan Cepet sebelum Gabusan? Nah, itu nanti arah ada lampu merah itu Kakak nanti ke timur, ke arah Tembi Rumah Budaya. Nanti setelah Tembi Rumah Budaya itu ada pertigaan Jalan Sesewu, lewat situ, Kak. Ya, pulang dong 1 tahun sekali kalau kita cuti pulang. Mbak Inem kan terikat kerjasama ya dengan TikTok ya. Jadi nggak boleh sembarangan pulang. Pulangnya nanti 1 tahun sekali kalau pas cuti. Aku gak amal 8 bulan nih Mbak, doakan lancar, amin amin amin. Hujan angin Mbak minggu kemarin. Oh iya, Sleman toh. Iya, iki kandel tenan nih, putih semua ya guys. Putih semua guys. Kemarin panas di sini, Bali panas ya. Kemarin sini panas. Lek udan baru bocor bener Mbak. Masa mamanya kebocoran? Wes. Sudah, jangan bahas itu. Jangan bahas itu, ini banyak orang yang jajan juga ini bener. Mbak, mau liatin suasananya kayak gitu loh yuk. Aduh. Suasananya, ini suasananya. Nah, suasananya. Tuh, suasananya. Ya, suasananya adem sayangku. Oh, enak adem. Ya, main sini. Tapi lebih enak lagi tuh kalau sore jam 5 gitu loh, guys. Itu kamu bisa lihat sunset di sini. Ya, bisa lihat sunset. Kesini aja tak tunggu, ya. Nggak hujan kok di sini, sambil melukis. Yes. Aku heran yang lukis itu bukannya anak-anak. Kamu tahu nggak? Yang lukis itu malah kayak mahasiswa itu loh. Yang ngelukis di tempatku tuh, karena aku nyiapin lukisan-lukisan itu kan untuk anak-anak ya. Yang ngelukis bukan anak-anak guys, yang ngelukis malah orang dewasa, wong kuliahan kayak gitu loh, malah yang ngelukis. Padahal aku nyiapin buat anak-anak ya. Mbak, jenenge podo bojone Mas Rian. Siapa? Mas Rian siapa? Ngilangin stres Mbak. Heran aku sing ngelukis itu malah mahasiswa itu. Mereka nongkrong di sini beli es coklat sambil ngelukis. Walah, itu saya feelingnya mahasiswa, Mbak. Oh, iya. Kan kemarin tak iklankan tentang lukis-lukis itu ya. Kok sing ngelukis malah banyak mahasiswa. Wejan. Padahal di tempat kita itu bentuknya kayak ayam-ayaman, gajah-gajahan gitu. Ya wes guys, iki anakku ngajak pulang. Aku pamit dulu. PKP penting nggak? Ada pentingnya. Jangan pamit dulu mah. Terus? Sini. Oke. Aku pamit dulu ya guys. Nanti kita live streaming lagi. Cerita lagi. Ini karena mendung guys. Anakku juga lagi nggak enak badan. Aku pamit undur diri dulu. Ditunggu yang mampir ya guys ya. Yang gede ini loh, yang sakit yang ini. Nah, yang ini. Kemarin Oke ya guys, Mbak Ina pamit. belum dibawa. Hah? Kotaknya ya nanti tak cari. Yuk guys, terima kasih udah mampir di sini ya. Dadah. Om Swastiastu.